Saudara, pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari berapa banyak gedung berdiri, namun seberapa cepat pemerintah ini merespon berbagai permasalahan warganya. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Pemkot Semarang, di mana kurang dari 1 tahun Pemkot Semarang ini sudah banyak melakukan terobosan dalam menangani berbagai permasalahan mendasar warganya, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Nah, lantas bagaimana Pemkot Semarang ini melakukan strategi untuk menjaga kecepatan gerak dalam pengembangan daerah ini? Kita akan temukan jawabannya selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Hatch di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah terhubung ya di studio bersama Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Halo, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar Mbak Amanda? Sehat selalu. Oke, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Bincang Kita di sini. Pertama-tama mungkin saya akan membahas pada fokus kita ya, di segmen ini adalah Semarang Bersih dan juga akses pendidikan. Ini sangat menarik Ibu karena di sini saya mencatat bahwa di program Semarang Bersih ini Pemkot Semarang ini fokus pada pengelolaan sampah berkelanjutan. Ya, mungkin pertama-tama Ibu bisa menjelaskan apa motivasinya dan filosofi utama kenapa gerakan ini terwujud, Bu? Kita menyadari bahwa setiap warga di Kota Semarang ini menghasilkan sampah. Tidak hanya penduduk, tetapi juga berbagai macam aktivitas yang ada. Setelah dicatat dan dihitung, rata-rata dalam 1 hari itu ada 1.000 ton sampah yang harus dibuang ke satu titik. Nah, sekarang ini kita hanya punya 1 TPA, TPA Jatibarang, yang akan menerima dalam 1 tahun, berarti kalau 1.000 ada 365.000 ton sampah. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat Semarang ini tetap bersih dengan jumlah sampah yang demikian banyak? Maka nomor 1 kita minta ada sebuah gerakan. Gerakan ini menuju pada sebuah budaya cara membuang sampah supaya tidak sembarangan sehingga kotanya tetap menjadi bersih di setiap sudut. Yang pertama adalah Semarang Wegah Nyampah. Nah, Semarang Wegah Nyampah itu pilah sampah dimulai dari titik paling kecil yaitu di rumah tangga yang digawangi oleh ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK ini kewajiban utamanya adalah dari para ASN perempuan dan istri ASN di rumahnya masing-masing. Harus memberi teladan pilah sampah dari rumah. Lalu dari rumah itu kemudian ada pilah sampah, ada plastik, ada kertas, ada macam-macam dipilah-pilah, ada organik, non-organik. Itu kemudian yang plastik akan dibuat ke bank sampah, diuangkan. Nah, dijual, nanti ada pemulung yang muter gitu. Ini juga menghasilkan uang ya, 1 kilo antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Yang kemudian diatur oleh teman-teman di pengurus bank sampah itu lumayan itu. Nanti hasilnya di akhir tahun mereka pakai untuk piknik. Oke, kalau kita bicara mengenai kebersihan di Semarang, ini kan salah satu programnya ini memang untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Tapi kan nggak hanya lingkungan yang bersih saja, Ibu. Ya, di sini mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana pengelolaan sampah ini juga bisa memberikan dampak ekonomi khususnya bagi UMKM, daur ulang atau bank sampah warga nih, Bu. Karena kan ada keterlibatan langsung warga Semarang dalam hal ini. Betul. Berbagai macam upaya sosialisasi dan pemberian pengetahuan tambahan mengenai sampah ini yang memiliki nilai ekonomi dilakukan sejak pendahulu-pendahulu saya. Sehingga sekarang ini saya panen pengetahuan dari warga. Tinggal sedikit lagi bagian saya adalah menerjemahkannya ke dalam gerak nyata. Teman-teman di tingkat bank sampah udah tahu bahwa sampah organik itu bisa dipakai untuk pembudidayaan maggot. Dan maggot ini harganya lumayan mahal sih sekarang. Jadi itu juga menjadi pendapatan tambahan. Kemudian yang kedua tadi sudah sampaikan botol-botol plastik. Yang mereka udah tahu betul nih dicopotin ininya, itu tutupnya sendiri, ada pembelinya sendiri sehingga nilai ekonominya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga kertas, itu juga sama. Di sini Mbak sudah ada beberapa NGO yang turun yang bisa kita menukarkan misalnya bungkus mie instan dengan mie. Bungkus mie instan dengan sembako. Sehingga lumayan juga nih, jadi
masyarakat di tingkat RT itu udah sangat demen ya dengan program pilah sampah. Dan Jadi ini responnya tidak positif lepas ya, Ibu, ya? dari peran serta teman-teman ASN, PKK, NGO, kelompok-kelompok masyarakat, ibu-ibu bank sampah yang kemudian menjadi sebuah gerak bareng. Ini gotong royong menjaga lingkungan bersih sih, Mbak. Oke, ini luar biasa, berarti benar-benar respon dari warga Semarang ini sangat positif terhadap program ini ya, Bu ya. Ini yang menarik tidak hanya program unggulan Semarang Bersih aja, yang menarik perhatian saya di bidang pendidikan, Ibu. Nih kita beralih ke bidang pendidikan ya, Bu ya. Ibu memilih untuk tidak menambah pembangunan sekolah baru dan lebih memilih mengalihkan anggaran ke beasiswa. Ini apa pertimbangan strategisnya di balik kebijakan ini, Ibu? Nomor satu, kita paham bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama, baik mereka yang bersekolah di negeri maupun di sekolah swasta. Sehingga kalau kita misalnya membangun sekolah negeri yang baru, maka itu kapasitas siswa di dalam satu kelas itu paling-paling hanya 32 siswa, paling banyak. Jadi dengan rupiah yang dikeluarkan yang terdampak itu hanya 32 siswa. Sementara kalau kita meneruskan program atau menambah program sekolah gratis yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk menggratiskan siswa dengan klaster tertentu, itu bisa berdampak lebih banyak dengan uang yang sama, misalnya 600 sampai 700 juta gitu. Dampaknya bisa menjadi lebih banyak siswa yang bisa meneruskan sekolah masuk di program sekolah gratisnya Kota Semarang. Di samping itu, kita juga punya PR, ada beberapa anak SD dan SMP yang ijazahnya tertahan sehingga ketika mereka mau meneruskan ke SMP atau ke SMA, itu agak terkendala. Jadi harus ada ijazah yang kita rilis, harus kita ambil. Nah ini sudah ada program itu dan mulai jalan. Saya berharap di tahun depan jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Sehingga khususnya teman-teman yang bersekolah di SMA, ini misalnya untuk kerja atau untuk kuliah, itu ijazahnya bisa terambil. Apapun Mbak, sekolah swasta itu membutuhkan endorsement pemerintah daerah. Kenapa? Karena mereka menjadi salah satu pilar pendidikan yang penting, yang mungkin pemerintah daerah hari ini itu belum menjangkau. Sebenarnya kan tugas pendidikan ini tugas pemerintah keseluruhan. Tetapi dengan hadirnya sekolah swasta itu memberikan bantuan kepada pemerintah untuk melakukan pendidikan baik dasar maupun menengah. Kalau untuk akses pendidikan di Semarang kan bisa dibilang salah satu goalnya adalah ingin pemerataan ke seluruh wilayah, terutama wilayah pinggiran yang bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah bagaimana Pemkot Semarang mendorong program ini berjalan, Ibu? Dalam menjaga 100 hari pertama, kita sudah berhasil memberikan beasiswa sekitar 2.649 siswa SD, kemudian ada 1.125 siswa SMP, 468 siswa SMA, dan beberapa mahasiswa berprestasi juga telah kami berikan, dan kita akan lanjutkan itu. Nantinya mudah-mudahan ini menjadi semakin banyak dan semakin banyak sehingga akses bagi anak-anak bersekolah ini akan bertambah banyak. Selain itu kita juga menyelesaikan ijazah tertahan, ini jumlahnya ada di 36 sekolah. Ya, ada 374 ijazah dan ini akan terus kita tambahkan sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Selain itu kita juga akan menambahkan jumlah untuk di tahun 2026 adalah akses untuk sekolah gratis yang telah kita kerjasamakan dengan sekolah-sekolah swasta. Kita akan menambah di sekolah-sekolah pinggiran. Sehingga di pinggiran ini anak-anak yang belum bisa sekolah atau belum membayar SPP akan kita masukkan di dalam sekolah gratis, program sekolah gratis. Tidak hanya beasiswa, kalau beasiswa itu kan sebagian dari pembiayaan sekolah, tapi kalau ini adalah program sekolah gratis. Jadi program ini sebenarnya sudah berjalan ya, nanti juga pastinya ini sudah berjalan. Merangkul tidak hanya sekolah negeri, tapi sekali lagi sekolah swasta ini juga ikut dirangkul begitu ya Ibu ya. Betul. Baik, Ibu Agustina masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda dulu sejenak ya Ibu ya. Usai jeda kita akan kembali lagi, jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita.
Kembali lagi bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama Wali Kota Semarang Ibu Agustina. Yang tidak kalah penting untuk kesejahteraan masyarakat Semarang adalah tentang kesehatan. Dan di sini menurut data yang saya punya Ibu, ada program Semarang Sehat yang menunjukkan perluasan cakupan UHC yang menjadi 259.000 peserta Ibu. Artinya ada penambahan lumayan besar atau signifikan. Nah, sebenarnya apa saja fasilitas kesehatan yang bisa diakses dan bagaimana Pemkot Semarang ini bisa memastikan bahwa bertambahnya peserta ini tetap bisa menjaga kualitas ya dari layanan kesehatan di Kota Semarang. Kesehatan penting bagi masyarakat. Kalau masyarakat tidak sehat, mereka pasti tidak akan bisa melakukan aktivitas, nggak bisa pergi bekerja, anak-anak yang sekolah juga nggak bisa pergi sekolah. Mungkin orang tua yang menjaga cucu atau anaknya juga tidak bisa maksimal untuk menjaga kalau mereka sakit. Pemerintah kota sangat concern dan kita juga paham bahwa tidak semua masyarakat itu dapat atau mampu mengikuti atau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena itu pemerintah kota membuat program namanya Universal Health Coverage ya. Yang coveragenya itu kita siapkan dalam 1 tahun 259.000 peserta. Nah, di 100 hari pertama saja sudah terpakai 30.000. Ya, itu berarti sekitar bulan Maret, April, Mei. Nah, dan ini akan terus bertambah dan dilayankan. Kita mempermudah akses untuk bisa misalnya ada masyarakat kita yang sakit. Jangan sampai mereka tidak diterima di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di seluruh layanan kesehatan yang ada di Kota Semarang. Yang kedua, guna menjaga supaya masyarakat itu tidak sakit, menjaga kesehatannya, kita memiliki sekitar 16.000 kader kesehatan yang pada hari ini siap berputar memberikan layanan ke rumah-rumah bagi masyarakat yang tidak bisa meninggalkan rumah. Misalnya bagi yang orang tua yang sulit untuk dibawa ke puskesmas misalnya, atau untuk ibu-ibu yang sakit yang tidak bisa meninggalkan bayinya. Itu ada petugas-petugas kesehatan yang berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain dan standby. Dan ini digawangi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Posyandu, Pos Lansia, kemudian ada Dewan Kota Sehat yang sudah di training dan kemudian mendapatkan sertifikat sebagai kader. Yang menarik dari program ini adalah tiap-tiap kader setiap kali mereka mendapatkan satu pelatihan khusus mereka dapat PIN. Jadi mereka pergi kemana-mana pakai selendang itu. Apakah mereka sudah lolos layanan untuk lansia, mereka dapat PIN. Apakah sudah lolos sertifikat untuk layanan balita, dapat PIN lagi. Sehingga semakin banyak PIN, semakin terlihat bahwa dia adalah sudah mengikuti berbagai macam pelatihan untuk pelayanan bantuan kesehatan, mendampingi para petugas-petugas kesehatan dari puskesmas maupun rumah sakit yang ada. Dan itu bukan kader-kader yang diberikan pembayaran bulanan, bukan. Mereka adalah relawan kesehatan. Ibu, kalau bicara mengenai kesehatan, ini kan tidak lengkap kalau kita tidak membahas mengenai stunting yang masih menjadi momok di Indonesia. Jadi kalau menurut Ibu sendiri mungkin bisa dijelaskan bagaimana pendekatan kolaboratif dan seperti apa langkah konkret mungkin yang dijalankan oleh Pemkot Semarang ini untuk bisa menekan jumlah atau angka stunting di Semarang, Bu? Jumlah angka stunting di Kota Semarang dari tahun ke tahun kita tekan terus supaya turun. Dan ada kendala yang cukup signifikan dari problematika pengentasan stunting dan menekan angka stunting ini adalah di titik para orang tua. Pola asuhnya memang harus dirubah sedikit demi sedikit. Jadi sanitasinya sudah bagus, kemudian makanan tambahan sudah oke. Namun ketika orang tuanya tidak begitu aware terhadap
potensi anak-anak mereka yang menuju ke stunting, ini juga akan menyebabkan kenaikan angka stunting. Maka dalam setiap hari, dalam setiap waktu, setiap saat, kader-kader kita berputar untuk menjaga, memastikan orang tua dengan pola asuh tertentu itu menjaga supaya anak-anak yang rawan stunting ini tidak menuju stunting. Kemudian memberikan juga berbagai macam edukasi kepada ibu hamil. Sekarang sudah merambah sampai ke para wanita yang siap menikah, yang sudah mulai pacaran, yang sudah mulai kira-kira nanti akan dalam 5-6 tahun ke depan punya anak, itu sudah diberikan edukasi. Oke. Kenapa? Persiapan kehamilan ya Ibu ya? Kalau kita stunting, kalau anak kita stunting itu berarti kita akan kehilangan kesempatan. Karena memulihkan seorang anak dari stunting ini membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Betul. Sekali jatuh ke stunting, itu akan sulit sekali kita untuk membuat mereka tidak stunting lagi. Dan itu menjadi kerugian ya, yang sudah secara ekonomi dihitung katanya ada nilai berapa, sekitar 160 juta apa-apa gitu, kerugian rupiahnya ketika anak-anak ini tidak bisa menjadi seseorang yang lepas dari stunting sehingga produktivitasnya menjadi menurun. Betul, betul. Nah, untuk itu selain pola asuh, kita juga sangat rajin untuk mengukur apakah sanitasi, kemudian lingkungan, kemudian infrastruktur yang ada di sekitar masyarakat yang rawan stunting ini terselesaikan dengan baik atau tidak. Oke. Stunting bukan hanya masalah kesehatan. Stunting itu juga masalah infrastruktur. Stunting itu juga masalah psikologi tentang pola asuh dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ini karena Ibu tadi sudah menyinggung masalah infrastruktur nih Bu, yang ada di Kota Semarang ini juga menjadi sorotan publik. Dan kalau saya tidak salah, ini Ibu setelah 2 minggu setelah dilantik ya, langsung tancap gas ya, gerak cepat untuk meninjau jalanan rusak ya. Dan bisa dibilang Pemkot Semarang ini juga mengambil kebijakan yaitu dengan anggaran infrastruktur itu dialihkan ke wilayah pinggiran seperti misalnya Ngalian dan Genuk. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu menjaga ritme kerja cepat ini agar tetap konsisten dan bagaimana strategi dari Pemkot Semarang agar pemerataan pembangunan ini bisa meningkatkan konektivitas ekonomi di antar wilayah Ibu? Yang pertama, menjaga ritme itu memang tidak mudah Mbak, tetapi di Pemkot Semarang itu ada 16.000 ASN yang siap bekerja melayani warganya. Di luar itu kita juga membuka kanal-kanal komunikasi yang dijaga oleh berbagai macam operator, di mana kalau ada foto mengenai jalan rusak, foto mengenai jalan yang nggak ada selokannya, yang selokannya mampet dan lain sebagainya, itu sudah langsung masuk ke kanal itu dan direspon oleh teman-teman di PU, Perkim, maupun di dinas-dinas lain yang terkait. Nah, hal seperti ini tentu membutuhkan gerak cepat. Ya, penambahan jumlah anggaran untuk infrastruktur ini memang sangat penting. Bagaimana caranya supaya yang tengah ini tidak meri karena anggaran sudah kita alihkan ke pinggiran-pinggiran kota di proses perubahan kemarin. Nah, kita masih memiliki teman-teman di pemerintah provinsi Jawa Tengah yang bisa kita minta untuk menjaga Semarang yang di tengah, karena ini juga harus tetap bagus. Dan kalau memang jalan-jalannya masih baik, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat mengerti bahwa kita sekarang ini meminta mereka untuk bersabar sejenak karena infrastrukturnya ini kita alihkan dulu untuk supaya merata di wilayah Mijen, wilayah Ngalian, wilayah Genuk, sehingga mereka juga bisa menikmati perbaikan dan penambahan sarana untuk infrastrukturnya. Seperti kita ketahui Mbak, Genuk ini dekat dengan Demak yang selalu banjir. Sehingga memang kita membutuhkan pembangunan besar, pembangunan yang cukup duitnya cukup
banyak gitu, sehingga akan mengganggu beberapa pembangunan beautifikasi di Semarang yang tengah. Namun itu kita masih memiliki dana maintenance. Yang kalau memang belum rusak-rusak amat, ya kita tambalin aja dulu. Yang penting masyarakat yang terganggu, yang ini ada potensi untuk kecelakaan dan lain sebagainya itu kita selesaikan sementara. Saya berjanji di tahun 2026 ini anggaran infrastruktur akan naik hampir sama dengan anggaran untuk lingkungan hidup yang kita siapkan karena itu sesuatu yang saling mendukung. Betul. Kalau misalnya lingkungan hidup mau kita jaga, berarti banjirnya harus dikurangi. Berarti selokan mampetnya harus berkurang. Kemudian berbagai macam penghijauan yang ada di kanan kirinya juga harus dilakukan. Nah itu harus diintegrasikan, Mbak. Sehingga kalau misalnya kita sekarang ini mau menuju ke ujung di Ngalian sama di Genuk misalnya, atau di Tembalang yang ujung misalnya. Kalau kita mau bangun jalan, itu sudah harus langsung bersama dengan selokan dan lampu. Jadi sebuah bangunan itu sudah jalannya bagus, ada selokannya, ada lampunya. Dan kita tidak pengen kecil-kecil. Kita kepengen dalam satu lajur jalan kita selesaikan semua. Jadi Pemkot Semarang intinya ingin membangun infrastruktur memang yang berkelanjutan dan tidak nanggung gitu ya Ibu ya. Jadi bisa tetap dimanfaatkan. Nggak boleh nanggung. Dan ini merata ke seluruh wilayah di Kota Semarang. Begitu ya Ibu ya. Nah Ibu, masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jeda dulu sejenak Ibu Agustina ya. Baik. Ya usai jeda kita akan kembali lagi. Jadi saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita saudara, dan masih terhubung bersama Wali Kota Semarang Ibu Agustina di sini. Tadi kita sudah membahas lengkap ya mengenai bagaimana Pemkot Semarang ini bisa meningkatkan kesehatan warganya dan memperbaiki infrastruktur dan melakukan pemerataan infrastruktur di Semarang. Nah, yang tidak kalah menarik lagi Ibu Agustina, di sini ada satu program unggulan juga yaitu Rumah Inspiratif. Ini sangat mulia sekali Ibu ya, yaitu program untuk memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Betul ya Bu ya? Betul. Nah mungkin Ibu Agustina bisa menjelaskan mengenai program ini Bu? Rumah Inspiratif itu bukan hanya bangunan fisik, tetapi kita desain untuk memberikan layanan terpadu 9 layanan dasar. Ini khusus kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kita ingin di setiap kecamatan itu mendeteksi rumah penyandang disabilitas, sahabat-sahabat kita yang kelompok rentan, kebiasaannya apa, kebutuhannya apa, mereka sekolah di mana, kalau misalnya punya hobinya apa, dan itu akan kita konekkan dengan berbagai macam kegiatan di dinas. Memastikan mereka ini diperlakukan secara inklusif, tidak boleh diperlakukan tersendiri atau diabaikan. Nah ini kita kolaborasikan juga dengan programnya pemerintah provinsi Kecamatan Berdaya, sehingga anak-anak muda itu dapat turut serta untuk ikut bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah disabilitas maupun masalah-masalah kelompok rentan. Kita libatkan mereka. Ini juga dikolaborasikan dengan Rumah Bersama Indonesia, programnya pemerintah pusat. Sehingga pembiayaannya tidak hanya dari pemerintah kota, tetapi juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan terus berbenah untuk itu dan mudah-mudahan dengan program Rumah Inspiratif ini, maka setiap anggota masyarakat penyandang disabilitas itu terlayani dengan baik oleh pemerintah Kota Semarang. Dan itu tidak dilupakan oleh PMK Semarang ya Ibu ya? Ya. Mereka pastinya harus diperlakukan setara. Betul sama. Sekali, setuju. Ya. Nah, Ibu yang tidak kalah menarik, tadi kan kita sudah membahas mengenai Rumah Inspiratif. Ada juga mengenai dana operasional. Ini banyak yang memuji inisiatif Ibu terkait dana operasional. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sebenarnya tujuan strategis dari Pemkot Semarang ini memberikan dana operasional ke RT RW dan bagaimana Pemkot Semarang ini memastikan bahwa dana operasional ini bisa tepat sasaran, efektif dan juga transparan, Ibu. 25 juta per RT per tahun kita berikan awalnya adalah
guna memberikan gerak ekonomi yang masif di titik paling bawah. Nah, kita amanatkan pada saat itu kalau mau 17-an tumpengan belilah beras di kios terdekat. Belilah telur di kios yang ada di situ sehingga ekonomi itu berputar. 25 juta ini boleh digunakan apa saja, yang penting adalah rembuk warga. Seolah ini sesuatu yang sederhana, tetapi mencapai titik kesepakatan di dalam rembuk warga itu membutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Kadang-kadang sekelompok masyarakat setuju, kelompok yang lainnya tidak setuju. Namun ini adalah sebuah proses di mana setiap masyarakat di tingkat RT itu mengenali permasalahan yang ada di lingkungan mereka, saling mengenal warganya, saling guyup dan gotong royong. Sehingga sekarang sudah muncul tren bahwa semua orang kalau mau penggunaan 25 juta turun rembukan, saling berbincang-bincang, tidak hanya di rumah tetapi pada saat mereka saling belanja, ketemu di mana dimanapun nanti kemudian janjian rapat RT. Mari kita rembuk warga. Kemudian membuat daftar prioritas. Prioritasnya apa, kemudian mau menuju kemana. Ini baru tahun pertama. Mungkin masih ada tambal sulam proses di penggunaan dan pengaturannya. Tapi kita pastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang penggunaan ini. Jika ada kekeliruan itu sudah ada des yang melibatkan teman-teman di kelurahan, kecamatan, kejaksaan, kepolisian. Sehingga kalau ada sesuatu itu nanti masuknya ke des dulu. Kesalahpahaman, disinformasi, kekeliruan pembuatan laporan dan lain sebagainya itu nanti akan diadvokasi dan dikawal di des, di tingkat kecamatan des itu. Maka kadang-kadang kan ada begini, laporan kepada saya, Bu, Pak RT saya nggak transparan nih Bu, kita tetap disuruh iuran, padahal kan udah ada 25 juta per RT per tahun. Nah laporan seperti ini kita kirimkan ke des, di RT mana ada apa, mengapa. Oh ternyata di RT situ masyarakat yang menengah ke atas yang tinggal itu tetap iuran. Yang tidak iuran adalah masyarakat yang di bawah. Akhirnya mereka mengerti. Jadi tidak perlu ada lagi kesalahpahaman. Kanal tetap kita buka, Mbak, untuk laporan dan bimbingan dari inspektorat, dari teman-teman di bagian hukum juga dilakukan supaya ada kenyamanan dalam penggunaan 25 juta per RT per tahun ini. Oke, jadi pengawasannya jelas ya Ibu ya, agar tidak ada salah komunikasi juga dan bisa tetap transparan, digunakan dengan bijak dan efektif pastinya ya. Ibu Agustina, terima kasih sekali lagi atas obrolannya dan informasinya, luar biasa menarik. Sayangnya waktu kita telah habis Ibu ya. Yang pasti semoga program unggulan dari Pemkot Semarang ini bisa terlaksana dengan baik, sukses dan juga lancar. Sehat selalu Ibu Agustina. Terima kasih Mbak Amanda, saya juga untuk teman-teman di Kompas di seluruh Indonesia ya. Selamat sore. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit perbincangan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Agustina ini bermanfaat untuk Anda. Dan pastinya tetap saksikan bincang kita. Saya Amanda Haj, pamit undur diri. Sampai jumpa.